sejak saat itu mereka meninggalkan alamat palsu. Wow, oke. Jadi keluarga saya meninggalkan alamat palsu, jadi praktis sepertinya ya udah menyingkirkan saya dalam kehidupan. Belum ganti baju aja nih pengasuh di situ. Lihat saya kadang-kadang sudah cubitin dulu, diambil bakiak, dia pukul, dia habisin muka saya. Nah peristiwa itu saya nggak pernah lupa, itu membuat saya terluka sekali itu. Atas dasar apa mereka melakukan saya? Perawat pengasuh saya kalau ngomongin, kamu tuh anak buangan. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, orang yang mengalami tantangan hidupnya yang begitu luar biasa. Mungkin Anda sama saya juga tidak pernah bisa membayangkan gitu. Tapi perjalanan narasumber kita hari ini dengan ceritanya dia, saya yakin akan membuka perspektif yang baru dalam cara pandang saudara. Dan saya yakin juga akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberkati saudara semua. Selamat datang Pak Markus Kristianto ya di Jawaban Marketplace, dan saya senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk sama-sama di studio nih Pak, kita ngobrol hari ini Pak. Ya, terima kasih atas undangan yang spesial ini buat saya. Pak Markus, bisa nggak cerita dengan singkat mengenai profesi Pak Markus saat ini? Terima kasih ya, saya sampai hari ini dipercayakan sebagai motivator di dalam perusahaan saya. Jadi profesi saya hari ini sebagai training dan motivator beberapa perusahaan dan organisasi-organisasi yang dipercayakan saya sebagai narasumber di situ. Wow, jadi berarti apa yang Bapak lakukan itu memberikan motivasi dan berdampak bagi teman-teman ya Pak ya. Tapi yang membuat Pak Markus untuk memutuskan gitu kan, saya tahu Pak Markus kan sempat di marketplace, sempat bekerja di berbagai perusahaan gitu ya. Tapi kemudian kan Pak Markus putuskan juga, oke, saya bergabung dalam perusahaan ini untuk menjadi orang yang memberikan motivasi atau motivator. Nah, yang mendasari itu keputusan itu apa tuh Pak Markus? Saya disadarkan mengenai kehidupan ini, bahwasanya masa lalu saya itu pernah diungkapkan sebagai buku yang patut dibaca oleh semua orang. Nah dulu karena saya bekerja di bidang desain grafis, jadi saya jarang bertemu dengan orang-orang atau siapapun. Saya pokoknya di belakang meja, di belakang di dapur komputer saya, pokoknya berurusan dengan diri sendiri dan alat. Tapi kebetulan waktu itu Pak ada salah satu kenalan saya mengatakan, Pak, Bapak ini sayang kehidupan Bapak, perjuangan dan masa lalu Bapak ini patut dibaca banyak orang sebagai referensi kehidupan yang nyata. Nah, mau nggak Bapak sekarang beralih profesi, ya yang dulunya di belakang meja sekarang harus keluar, sounding di dalam pengalaman, menceritakan pengalaman, sharingkan pengalaman. Itu membuat saya akhirnya, oh iya ya, ternyata hidup ini harus seperti ini. Jadi kalau sampai saya mati, dalam artian kehidupan saya tidak pernah dibaca orang dan tidak berdampak, alangkah nyesalnya ya. Sang pencipta itu, Tuhan itu, dalam mem-create kehidupan saya. Tapi maaf kalau saya boleh tanya gitu Pak Markus ya, Bapak mengalami kelumpuhan ini sejak kapan ya Pak ya? Jadi memang pada saat waktu saya lahir itu sebetulnya kondisi nggak ada masalah, normal ya. Ceritanya gitu ya Pak? Iya, awalnya gitu. Tapi waktu zaman itu ada kayak sekarang ini pandemi ya. Tapi yang jadi masalah waktu itu adalah pandemi polio. Jadi ada betul-betul virus polio itu menyerang di negara Indonesia tahun 60-an itu. Polio itu menyerang anak-anak, bayi-bayi gitu ya. Dan itu saya umur 6 bulan, usia kelahiran saya, di situ saya kena serangan polio, kena virus polio. Efeknya mengakibatkan spir otot itu lemah atau mati, mengalami kelumpuhan. Pengalaman yang Bapak alami dari kecil seperti ini semuanya itu ada nggak terbentuk satu persepsi gitu ya, persepsi Pak Markus itu terhadap kehidupan Anda, terutama waktu masa mudanya Pak? Coba mungkin Bapak cerita juga gitu ya, teman-teman di marketplace nih. Oke, jelas sekali bahwa karena saya kebetulan waktu itu juga mengalami masa yang tidak enak dan tidak mudah, karena dalam sejarahnya saya umur 6 bulan itu lumpuh, kemudian umur 9 bulan saya dibawa keluarga saya
untuk diadakan semacam terapi ya, cuma satu-satunya di kota Solo, tempat rehabilitasi lah. Oke. Nah, saya ya waktu itu dibawa keluarga saya ke tempat yayasan itu, sehingga dalam usia 9 bulan ya, dari masa 6 bulan, 9 bulan kemudian dibawa ke asrama itu oleh keluarga saya dan orang tua saya. Singkatnya saya nggak tahu mengapa, tapi yang jelas bahwa sejak saat itu mereka meninggalkan alamat palsu. Wow, oke. Jadi keluarga saya meninggalkan alamat palsu, jadi praktis sepertinya ya udah menyingkirkan saya dalam kehidupan mereka khususnya. Ya, jadi Bapak tuh seolah diserahkan lah. saya sejak bayi jadi nggak kenal keluarga dan orang tua saya. Jadi banyak sekali peristiwa masa lalu saya yang kebetulan tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak pada umumnya. Sehingga itu membentuk persepsi saya yang memang rusak semuanya. Saya nggak ada keluarga. Karena di asrama itu ada anak-anak yang kurang lebih kena polio semua, yaitu 100 sampai 150 karena waktu itu masih banyak. Tapi keluarga mereka semua punya. Jadi mereka datang nengok. Sejak saat itu, sejak saya ditaruh itu tidak pernah ada yang menengok, tidak ada yang pernah menjemput, tidak ada yang pernah mengunjungi saya sama sekali. Pak, aku pernah lihat video Bapak juga. Itu Bapak cerita bagaimana treatment yang diberikan oleh para pengurus di asrama, suster itu membuat lebih parah lagi. Saya nggak ada yang ngunjungin, saya nggak bisa mengadu kepada keluarga, sehingga mereka dengan seenaknya bisa, misalnya memperlakukan saya, mencubitin, belum ganti baju aja ini pengasuh di situ lihat saya kadang-kadang sudah cubitin dulu. Singkat cerita yang paling saya ingat dan merupakan luka yang begitu parahnya itu pada saat saya umur sekitar 4-5 tahun lah. Kaki saya itu kan karena lumpuh tuh harus dioperasi. Dioperasi itu dikirim ke rumah sakit ortopedi. Saya waktu itu ya sebagai anak takut ya, nangis, dan saya pegang itu baju pengasuh saya, jangan tinggalkan saya sendirian gitu kan. Di rumah sakit sendirian kan nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, saya takut, masih kecil lagi. Ya dia tinggalkan saya, dia lemparkan begitu aja, memang siapa lu gitu kan katanya ya. Ya udah, singkatnya saya tinggal di rumah sakit itu, dan singkatnya saya di rumah sakit itu nggak ada siapa-siapa. Saya dioperasi. Setelah saya sampai dari pulang rumah sakit, saya waktunya kan pulang di asrama. Nah, waktu di asrama itu singkatnya operasi kering, jadi dibuka di gips. Waktu dibuka itu, nah itu kejadian, saya ingat itu perawat saya, pengasuh saya sama yang fisioterapi, terapi saya, mereka bersama membuka gips itu dengan cara seenaknya mereka. Kaki saya ditekuk itu, waduh sakit sekali. Nah di situ saya teriak, nangis, bukan tambah berhenti mereka, mereka makin kalap. Dia ambil sapu tangan, dia tutup wajah saya karena teriakan saya. Dia berharap nggak makin teriak, disumpelin dulu ini, pakai kain tutup, diambil bakyak, dia pukul, dia habisin muka saya. Pecah semua ini. Semua itu saya nggak bisa apa-apa. Saya tertaruh di belakang gitu, hanya sendirian, dan 4 pengasuh sekaligus kroyok saya, tangan kiri tangan kanan saya dipegang, dia pukul itu. Nah peristiwa itu saya nggak pernah lupa itu. Membuat saya terluka sekali itu. Atas dasar apa mereka perlakukan saya seperti itu? Betul. Saya cuma mencoba membayangkan apa yang Pak Markus ngalami gitu loh. Nah Pak Yongki bayangin berapa lama saya tinggal di asrama seperti itu. 17 tahun. 17 tahun. Bayangkan bisa persepsi saya bisa rusaknya nggak? Saya menjadi orang yang saya marah. Jangankan sama perawat, sama siapapun, sama Tuhan pun semua marah. Ya, ini peristiwanya memang tidak sebentar. Saya yakin memang nggak cukup waktu untuk saya ceritakan detail. Tapi intinya gini, masa perjalanan saya karena umur 17 itu, waktu itu saya harus keluar dari asrama. Pertanyaannya mau kemana saya? Wah itu masa-masa di mana saya udah gelap hidup itu. Saya mau ke rumah siapa? Nggak ada. Satu pun keluarga saya nggak. Saya bukan nggak memiliki, saya memiliki, tapi saya nggak tahu di mana mereka, karena mereka buang saya. Jadi selama 17 tahun pun tidak ada sama sekali hubungan sama keluarga. Nah lantas waktu Bapak keluar dari asrama piye tuh Pak? Nah
sempat bingung. Ya. Saya hari itu sudah gelap rasanya. Bisa bayangin, saya mau boleh dikata lebih daripada putus asa. Saya kalau katakan Tuhan, kalau Tuhan perlakukan saya gini, kaki saya normal ya nggak apa-apa lah. Ini saya begini, mau kemana saya? Nah, itulah masalahnya. Jadi saya katakan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun orang tua bisa membuang anak kandungnya seperti saya itu, tapi Tuhan nggak pernah mengeluh. Tuhan kasih kemampuan saya. Tuhan didik saya secara saya nggak sadar, Ya, betul. tanpa disadari. Masa kecil saya itu bisa bisa jago gambar itu loh. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang kasih peralatan, nggak ada siapa. Saya cuma bermodalkan kapur dari sekolah, dan itu di semen ubin asrama itu aja lantai. Dari situ, nah 17 tahun itu jadi. Di asrama itu kalau lomba gambar selalu saya sebagai juara. Nggak tahu itu memang anugerah Tuhan ya. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada apa. Betul. Nah waktu 17 tahun saya harus keluar. Puji Tuhan untungnya ada gereja yang melihat. Saya tahu ini karena peranan Tuhan ya. Lewat gereja, dan dia melihat saya sayang kalau dibiarkan. Jadi dia kasih semacam diakonia biaya untuk saya melanjutkan bidang studi saya. Kebetulan ada guru batik, ya guru itu dari gereja, guru sukarela gitu loh, volunteer ngajarin batik kepada kami semua. Dia majelis gereja. Warga ini waktu saya ditawarkan di hidup di bukan hidup sih. Jadi kalau libur gitulah. Main ke sini atau nginep di sini 1-2 hari gitu. Oke. Saya akhirnya sempat waktu itu berapa kali, sekali 2 kali nginep di keluarga tempat ini. Saya senangnya ya anak-anak mereka menerima saya padanya. Dan kedua, waktu ada suatu hari kan pasti ada tamu ya. Nah tamu suka tanya, siapa dia? Oh, dia Markus. Markus adalah anak kami, anak kita. Bertahun-tahun itu yang saya butuhkan. Itulah penginjilan pertama yang bisa masuk karena adanya sebuah pengakuan. Betapa saya bertahun-tahun itu cuman nggak tahu sama. Itu asrama itu kalau anak-anak pada pulang, perawat pengasuh saya kalau ngomongin, kamu tuh anak buangan, anak tong sampah. Ya, jadi merasa terlabel anak terbuang, anak enggak, jadi tertolak habis. Nah, dengan adanya keluarga ini mengucapkan nggak usah macam-macam, nggak usah diinjilin, Tuhan itu baik, nggak. Cuma dia terima saya, anggap saya ada di keluarga itu. Jadi saya hidup ini kan bertahun-tahun nggak tahu siapa keluarga saya, nggak ada yang terima saya. Dari sini kemudian dia melakukan tidak sengaja, tapi itulah pelayanan pertama yang saya dapatkan. Sebenarnya itu campur tangan Tuhan tuh sudah berjalan dari waktu Bapak di asrama itu loh Pak. Ya. Sampai ketemu gereja ini, ketemu guru batik, kemudian guru batik itu kebetulan jadi majelis gereja. Kemudian waktu Bapak selesai sekolah, mereka juga melihat bahwa ini sesuatu. Jadi kalau kacamata saya mengatakan bahwa campur tangan Tuhan itu sudah berjalan waktu Bapak di asrama. Betul. Gitu loh Pak. Betul. Ya. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut. Iya. Jadi intinya kan memang ada sesuatu sampai tuh titik ketemu keluarga ini, walaupun Pak Markus masih istilahnya terluka, Pak Markus nggak bisa terima penjelasan mengenai keberadaan Tuhan dan lain-lain, tapi kan satu yang kalau kita cerita begini Pak, Tuhan tuh sabar ya Pak ya. Tuhan tuh sabar nungguin kita terus sampai jadi kan keluarga ini dipakai mengatakan ini loh anak saya. Kan di situ kan Pak Markus tersentuhan gitu dengan ucapan itu ya. Kunci saya ternyata cuman nggak bisa mengampuni. Selama saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa mengalami kasih Bapa. Dan betul-betul itu saya tahu gitu, dan bagaimana saya waktu belum mengalami dan sesudah mengalami. Jadi saya dibukakan mengenai proses di mana saya nggak bisa mengampuni, itu masalah besar. Waktu saya memutuskan dan menyelesaikan 3 masalah pengampunan saya nggak bisa mengampuni para perawat itu tadi, pengasuh saya. Itu bukan hanya 1-2 orang, Pak Yongki kalau perlu tahu, hampir semua. Gitu. Jadi saya mengatakan, saya sampai dendamnya sama mereka tuh gitu. Saya besar nanti pengen naik pesawat, buang pindah asrama biar mati semua gitu.
Imajinasi seorang Iya, remaja iya. tuh, Pak, ya. Terus yang kedua, nggak bisa ngampuni keluarga dan orang tua saya. Waduh, itu paling berat bagi saya juga. Karena Pak, bagi mereka kalau nggak terima saya, selesaiin matiin dari awal kayak gitu kan. Nggak izinkan saya dengan hidup kayak seperti ini kan membuat menyiksa saya lagi itu istilahnya. Saya dari dulu tuh pengen bunuh diri tuh pengen satu, ketemu Tuhan. Tanya, kenapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Alasannya apa dan tujuannya apa? Saya malah nggak bisa. Dan peristiwa itu membuat saya akhirnya nggak berkutik di dalam masa hidup saya. Akhirnya saya putuskan dan saya tahu akhirnya persoalan ini saya beresin. Bukan berarti saya itu karena melihat ada sisi baiknya masa lalu saya harus beresin. Saya harus memaafkan semua itu. Bukan. Tapi saya memutuskan untuk mengampuni, mengampuni. Jadi saya belajar di situ pengampunan prinsip Tuhan Yesus yang mengampuni kita manusia. Nah di situ sama saya juga akhirnya mempraktekkan. Jadi pengampunan itu bukan perasaan, bukan kayak diemosikan gitu, bukan. Betul-betul keputusan. Dan itu membuat saya berbeda. Aku namanya gini Pak. Apakah Bapak sempat sekarang ini atau setelah memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, sempat ketemu sama keluarga? Sempat. Akhirnya dipertemukan. Solusi apakah pernah. Bapak nyari atau dipertemukan oleh orang Saya lain? yang nyari. Kalau dia yang nyari lain lagi masalah. Saya yang cari. Kalau Pak Yogi perlu tahu. Itu membuktikan saya beres. Nah waktu Bapak nyari keluarga orang tuanya Pak Markus itu ketemunya di Solo juga atau ketemu di luar kota? Itu nggak mudah. Karena saya nggak tahu di mana mereka. Saya pernah cari ke Bandung karena katanya waktu itu alamatnya di Bandung. Saya cari alamat itu, nggak ada. Ketemu. Terus mau cari mau lewat apa lagi? Iya. Saya kira nggak ada jalan untuk bisa menemukan mereka. Satu-satunya adalah media massa. Nah itu menjadi penasaran. Sehingga akhirnya waktu saya bersaksi kemana-mana. Sampai satu hari ada seorang pas di kesaksian di persekutuan mana itu ada satu wartawan, Pak, kenapa nggak dimuat aja Pak? Saya katakan sudah pernah dimuat. Oh tapi ini kan Bapak lain. Coba aja sekali lagi Pak. Ya silakan aja. Oke aja, welcome aja. Ya cintakan dia datang. Singkatnya orang lain yang datang. Maksudnya temennya dia itu temennya dia itu wartawan. Dia ceritakan masalah ini, wartawan datang lagi pada saya. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya benar begitu dimuat, ditulis. Hari ini pagi ini terbit, sore ada yang telepon. Istri saya. Saya mengatakan bahwa wartawan ngomong nih, Pak nanti kalau ada yang komunikasi boleh nggak kasih nomor telepon? Oh silakan. Tapi ada satu misteri cerita yang saya tutup. Saya nggak ungkap di majalah itu. Kalau ini sampai terutama itu benar tuh keluarga saya. Karena ada satu peristiwa dan entar bisa aja orang-orang ngaku kan. Saya juga nggak ada bukti. Singkatnya ya sorenya ada yang telepon ke istri saya dulu. Pak, ini sudah ada yang ngaku sebagai keluargamu. Oh ya boleh, bagus. Ntar kapan ketemu? Terus dia telepon saya dulu gini. Dia cerita. Oh ya singkatnya akhirnya ketemu. Dan beneran keluarga Pak Markus waktu ketemu sudah itu? Mulai kayaknya dia cerita bagaimana saya ditinggalkan, saya waktu itu bagaimana. Jadi yang meninggalkan saya sampai masih ada. Jadi yang meninggalkan saya itu bukan mami saya, tapi saudara dari mami saya. Saya ceritanya waktu sakit itu dioper-oper gitu loh. Dan mami orang-orang ini keluarga saya yang taruh saya masih ada. Dia datang 2 orang ibu-ibu, ngumpul saya undang semua ke rumah saya. Si ibu-ibu itu datang, saya yang taruh kamu. Kenapa? Saya taruh kamu dengan kondisi saya persiapkan semua. Baju 3 tahun saya kasih semua. Dan saya belum genap 1 tahun kan waktu itu, tapi dia persiapkan baju-baju semua sampai 3. Ini cerita nih. Ini yang saya nggak buka. Asrama itu cerita sama saya. Untuk memang saya ada orang datang ninggalin ini. Keluarga saya khususnya waktu saya ditinggalkan di asrama itu ditinggalkan dengan baju-baju segitu banyak. Nah ini ya udah udah benar ini karena ini cerita yang nggak saya ungkap. Mami kamu masih ada. Oh ya?
boleh ketemu saya nanti. Oh ya. Jadi mami akhirnya kawin lagi sama ya kawin lagi punya anak 1. Ya. Tinggal di sama dia ini di Tangerang. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya ya kalau ini perjumpaan menyelikkan mata buat mereka semua bahwa percayalah bahwa apapun bagaimanapun juga Tuhan itu mengasihi Tuhan dan baik. ya Tuhan itu ada rencana dalam kehidupan seluruh. Ini kan pemulihan itu Iya, terjadi tuh. tetap terjadi. Dengan kakak, Saya peluk dengan mami pada saat bertemu itu, saya peluk dia, saya kasih kakak-kakak saya beresin ya. Dan itu membuktikan saya juga beres kok. Luar biasa Pak. Jadi memang saya tuh yakin banget bahwa nih proses yang dialami oleh Pak Markus ini juga akhirnya ujungnya itu membentuk bagaimana Pak Markus membangun nilai-nilai dalam kehidupan Pak Markus. Nah mungkin bisa share sedikit Pak. Ya dengan pengalaman Bapak seperti ini gitu. Pegang nilai-nilai apa yang Bapak pegang sih hari-hari ini gitu loh. Yang Bapak turunkan juga ke anak-anak dan Bapak sharingkan juga kepada teman-teman di mana waktu Bapak jadi motivator gitu loh Pak. Satu yang selalu saya dengungkan, saya cuma statement ini saya buat sendiri. Hidupku boleh terakhir cacat, namun kehidupanku tidak boleh cacat. Itu yang saya sampaikan kepada setiap orang, termasuk anak-anak. Jadi yuk jadilah kehidupan ini bermakna, kehidupan ini berdampak. Jangan sampai hidup kita, sampai kehidupan kita itu diisi dengan hal-hal yang seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali mengecewakan masyarakat dan keluarga kita. Yaitu ada banyak orang yang hidupnya pada akhirnya semua serba ada, semua serba punya, tapi hidupnya cacat. Betul. Nggak punya makna di dalam hidup ini. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi pesan Bapak itu jangan menangisi keterbatasan yang ada, tapi siasatilah keterbatasan ada, jadikanlah hidup ini berdampak dan bisa memberkati banyak orang juga gitu Pak. Jadi memang luar biasa Pak. Ini saya sangat tersentuh dan juga saya tuh belajar banyak dari apa yang dialami Pak Markus. Wise people, Anda mungkin pernah terluka dan mungkin juga menyimpan kemarahan kepada seseorang. Tahukah Anda hal itu bisa membebani hidup Anda, bahkan membebani pikiran Anda, dan lebih lagi membebani cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Kami rindu berdoa bagi Anda sehingga Anda mengalami terobosan di dalam hidup Anda. Hubungi nomor telepon kami atau klik link yang ada di deskripsi video. Sekali lagi, kami mau berdoa untuk Anda. Tahu-tahu Bapak sekarang pindah dapat pekerjaan di satu korporasi besar, dan saya tahu pada saat itu perusahaan iklan tempat Bapak kerja itu termasuk perusahaan yang ternama, salah satu yang ternama di Indonesia tuh Pak. Ya udah saya kasih kamu di bawah UMR. Oh gitu Pak. Iya. Waktu dijanjikan berapa, waktu dapatnya berapa Pak? Terutama untuk mereka hari ini yang memang dalam pekerjaan menghadapi tantangan, ya kesulitan juga gitu. Pesan Bapak untuk mereka itu apa Pak? Pak Markus, kita akan ngobrol mengenai karir Pak. Ya, tadi memang Bapak sudah cerita bahwa sempat sekolah kejuruan seni rupa gitu kan, kemudian Bapak bekerja. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit pengalaman dari awal bekerja gitu sampai akhirnya bisa mencapai satu titik puncak yang dalam perjalanan karir Pak Markus sendiri. Awal mula di dalam proses pekerjaan saya, memang saya waktu itu belum benar lah, jiwa saya belum pulih dan karakter saya juga masih buruk lah, dalam artian sifat suka menyerah dan juga cenderung untuk bunuh diri ya, putus asa gitu. Karena bagi saya awal karir saya nggak tahu buat apa, saya kerja buat apa juga nothing gitu loh. Setelah saya dari proses pribadi saya selesai, pribadi itu perubahan itu terjadi. Perubahan itu waktu saya selesai, pemulihan terjadi, beres saya semuanya bisa saya jalanin. Nah waktu itu karir saya mulai berubah. Saya kerja setelah itu di biro iklan yang cukup besar di Jakarta, itu langsung saya mendapatkan tantangan begitu banyak. Ada satu yang menarik Pak, Bapak kan tadi berangkat dari satu pekerjaan yang mungkin
apa istilahnya masih belum sifatnya korporasi kan Pak? Ya, Ya perusahaan percetakan menengah atau kecil lah kan gitu ya Pak ya, kecil gitu. Tahu-tahu Bapak sekarang pindah dapat pekerjaan di satu korporasi besar, dan saya tahu pada saat itu perusahaan iklan tempat Bapak kerja itu termasuk perusahaan yang ternama, salah satu yang ternama di Indonesia tuh Pak, tahun 80-an. Nah itu kan terjadi perubahan lingkungan kerja, budaya kerja yang berbeda. Bapak bisa sharingkan pertama-tama waktu menghadapi seperti itu, adjustmentnya seperti apa ya, kemudian kan adjustment daripada perbedaan budaya perusahaan juga itu seperti apa Pak gitu. Kali waktu masuk di korporasi itu besar itu, saya sempat diremehkan oleh direktur saya sebagai orang kreatif manager saya yang menerima saya, yang mengetes saya. Dia cuma mengatakan gini, atas dasar apa saya bisa kasih jaminan kontribusi pada perusahaan? Bukan, maksudnya prestasi apa yang ada dari kamu. Itu menarik juga Pak. Jadi dasarnya apa mereka menerima Pak Markus juga kan gitu. Satu kan? Itu, kedua fisik saya seperti ini. Iya. Nah dengan penilaian seperti itu saya udah nggak jatuh lagi. Karena Pak, bagi saya orang boleh menilai begitu, orang sah-sah aja mengatakan itu semua. Saya udah cukup mengalami proses itu. Dan proses pemulihan itu membuat saya akhirnya nggak masalah. Dengan perkataan itu saya katakan ya memang benar, atas dasar apa dia ya udah, dia waktu itu deal begini, kalau gitu kamu saya gaji ya ini sorry aja bahwa nol pun rasanya nggak ada gambaran gitu untuk dikasih standar gitu loh. Ya udah saya gaji kamu di bawah UMR ya. Oh gitu Pak? Iya, saya ingat sekali, saya betul-betul dianggap nggak ada apa-apanya. Tapi bagi saya itu merupakan tantangan. Jadi saya anggap sebagai peluang untuk saya membuktikan itu semua. Saya katakan, baik Pak, saya memang dengan deal seperti itu, tapi kita fair ya. Nanti kalau ada memang saya bisa mengikuti job desk yang saya dapatkan, yang menjadi tanggung jawab perusahaan juga beda dong menilainya saya. Oh iya, dia fair. Ya kita akan fair. Kalau memang kamu bisa mengikuti, pasti kami akan lakukan yang sesuai ya. Dan kami buktikan itu. Dan waktu saya ingat sekali, pertama kali saya terima gaji ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Deal itu. Di bawah atau di atas Pak? Di atas dong. Puji Tuhan. Kalau di bawah saya udah bisa mengukur. Waktu dijanjikan berapa, waktu dapatnya berapa Pak? Saya dijanjikan waktu itu 100.000. 100.000. Nah, teman-teman wise people mesti denger ini cerita pengalaman kita. Nah, waktu Bapak terima 100.000, akhirnya bulan pertama Bapak dapat gajinya berapa? 175. Almost double Pak, berarti ya. Berarti perusahaan menghargai. Tapi yang saya bingung gini Pak, itu kan tahun 80-an ya Pak ya. 88 saya masuk. Iya, 88 kok gitu. Pada saat itu istilahnya tidak ada aturan atau tidak ada wacana bagaimana perusahaan itu bisa menerima karyawan sebagai penyandang disabilitas ya. Dan saya ingat itu satu-satunya cuma saya yang mengalami disable. Puji Tuhan sih, mereka semua welcome sama saya, nggak merasa ada sesuatu yang aneh gitu. Bahkan saya ingat sekali saya diserah dititipkan kepada salah satu art director. Art director waktu itu ngeritik benar. Kalau saya nggak, misalnya karya saya nggak benar, nggak jelek, ya dia ngomong nggak pakai tedeng aling-aling, dan itu yang memang saya mau. Jadi waktu awal saya udah ngomong, perlakukan saya sebagaimana biasa orang melakukan. Ya usah wah ini mentang-mentang disable perlu dibantu gini-gini. Kalau toh pun perlu dibantu pasti saya akan ngomong. Tapi kalau nggak usah. Dan saya bersyukurnya oke. Dan rekan-rekan saya, atasan saya, bawahan saya, yang semuanya juga mendukung saya, tidak merasa sesuatu yang aneh. Biasa aja dianggap. Pak, kembali lagi itu Tuhan luar biasa. Ya, itu saya yakin. Tuhan menempatkan Bapak di satu perusahaan korporasi besar pada saat itu, kemudian juga menempatkan di mana dari policy perusahaan tersebut pun juga itu jelas sekali bahwa tidak membedakan. Tapi yang luar biasa lagi, toh Bapak ditempatkan di tempat di mana lingkungan Bapak menerima Bapak gitu kan ya. Saya diperlakukan gitu berarti mereka juga menganggap saya biasa kan, kayak mereka pada umumnya. Kalau yang benar kan
aduh ini orang kayak gini masa disakiti sih, ya pasti kan gitu ya. Atau jangan kasih kerjaan jangan- berat lah Oh gitu. jangan dikasih lah, tolong pokoknya perlu jangan disakiti lah. Dikasih sesuatu yang khusus lah gitu ya Pak ya. Tapi bagi saya ambil sisi positifnya gini. Wah ternyata mereka memandang saya juga biasa aja, kayak orang normal biasa, Iya. yang mereka juga perlakukan begitu juga. Gitu. Ya, Tapi menarik gini, memang ini juga untuk teman-teman wise people untuk belajar. Tadi yang sampaikan Bapak bahwa tuh dalam kenyataan kita di marketplace di perusahaan itu, walaupun kita yakin Tuhan menyertai kita yang tadi Bapak katakan, tapi kan tidak semua itu bisa damai sejahtera, bersuka cita gitu. Pasti juga ada orang-orang yang memang sedikit nyelei gitu ya Pak ya, gitu kan. Tapi intinya kan bahwa kalau saya belajar dari Bapak kan ya juga itu pun mungkin saya yang lakukan itu, sikapi itu sebagai satu proses yang kita harus lalui, dan itu justru kita diajar Tuhan bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini. Difficult people, orang-orang yang sulit ini kita harus hadapi juga dalam hidup kita, karena itu bagian dari perjalanan hidup kita kan gitu ya Pak ya. Kalau kita sudah obrolin seperti ini kan ujung-ujungnya ini kita bicara mengenai mindset Pak. Nah pertanyaan saya, ya mungkin Bapak bisa share sedikit mengenai mindset yang Bapak miliki itu yang menunjang perjalanan karir Bapak. Gitu loh. Kan Bapak bekerja bukan di perusahaan kecil gitu kan, perusahaan korporasi besar kok Pak gitu. Sampai akhirnya kan Bapak bertahan di perusahaan yang kedua ini sampai 15 tahun. Ya, mindset memang terbentuk dari pemahaman kita dengan Tuhan. Itu sangat mendukung sekali dalam apapun yang kita lakukan. Jadi kalau mindset kita buruk, memang kita selama ini mendesain secara tidak langsung dari masa-masa pengalaman kita. Ya, tapi dengan adanya pengalaman bersama Tuhan itu kadangkala Tuhan kasih hikmat. Mindset saya tuh waktu sudah benar itu saya mulai berpikir gini, gaji kita tidak boleh diparalelkan dengan tanggung jawab kita. Artinya gini, kalau aku digaji sekian, tanggung jawabku ini stop. Ini sudah oke, sudah benar. Tapi bisa nggak kita melakukan tanggung jawab lebih sekalipun gaji kita di bawah itu. Jadi mengambil tanggung jawab pekerjaan sekalipun kita nggak hitung-hitungan di dalam gaji, di dalam itu yang saya hidupi mindset itu. Saya sering kali menggunakan Tuhan lakukan bagiannya itu memang benar. Jadi kadang-kadang kita lakukan bagian kita, we tapi do Tuhan, our best, God do the rest. Ya, gitu ya Pak ya. saya melakukan sesuai dengan kapasitas kami, kapasitas saya, yang potensi yang Tuhan berikan kepada saya, dan jangan masuk perangkap yang salah. Itu aja, dan ternyata membuat semuanya juga bisa berjalan. Posisikan Anda betul-betul profesional, jangan hanya di mediocre. Ya. Karena mediocre itu nggak bawa kita kemana-mana kan Pak ya. Kalau Pak Yongki punya anak buah, contoh sekretaris, ya. Job desk semua dilakukan. Datang jam 8, datang jam 8. Ya. Pekerjaan semua beres. Hari ini 5 beres, ya 5 beres. Oke dong. Dia mau naik gaji, kira-kira Pak Yongki kasih nggak? Kasih. Semua. Dihargain lah. Maksudnya tapi itu posisi masih dalam tanda kutip pas, bener dong. Pas. Masuk jam 8, nggak pernah terlambat. Pekerjaan 5 beres. Ya. Ya, itu kalau saya mengatakan masih mediocre. Kalau yang lebih benar, yang profesional, jam 8 mestinya datang, jam setengah 8 dia datang. 5 pekerjaan kalau bisa 10 diselesaikan. Itu benar-benar profesional. Saya dulu ditarget, saya ingat sekali di perusahaan Matani dulu. Saya ditarget ngerjakan 10. Saya nggak mau 10. Saya selalu pengen 15, kalau perlu 20. Ya. Saya datang bisa ke kantor jam 8, jam 7 saya sudah nongol. Saya kerjain semua. Dan ini apa yang Pak Markus sampaikan tadi itu menjadi satu a proven story Pak. Ya. Untuk orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu sama Pak melakukannya seperti itu. Ya, jadi memang memberi lebih, ya melakukan segala sesuatu juga lebih daripada ekspektasi yang ada gitu ya. Jadi memang ini kembali lagi satu formulasi sukses lah ya untuk teman-teman di marketplace. Oke Pak, jadi mungkin pertanyaan saya juga ini terkait dengan karir Pak Markus itu, bagaimana peranan istri Bapak
ya dalam Bapak menjalankan karir, karena kan saya ngerti juga kan ini waktu ketemunya lagi sekolah juga ya Pak ya. Ya, sebentar Sempat sekolah gitu kan, Iya. kemudian kan Sekolah jadian bukan lah. sekolah yang sekolah ini ya, sekolah pelayanan ya. Pelayanan ya, di pelayanan ya. Kemudian jadian gitu, Iya. berkeluarga gitu. Nah, sampai Bapak tuh hari ini sukses bekerja dengan kondisi yang Bapak alami juga semuanya. Peranan istri Bapak seperti apa Pak? Istri saya cukup luar biasa dan saya nggak salah menemukan dia karena background saya yang tidak pernah ada di dalam kehidupan saya pengalaman keluarga. Nah, Pak Yongki bisa bayangin saya dulu ketakutan saya adalah saya kalau menikah bisa nggak mengasihi istri dan anak-anak saya kalau saya memiliki. Karena saya nggak pernah punya masa lalu di dalam keluarga. Jadi saya nggak ngerti nanti keluarga itu bagaimana, mengasihi anak-anak itu bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi karena waktu itu saya sudah dengan dipulihkan itu ketemu istri yang kebetulan juga sekolah di situ dan dia tahu nilai-nilainya sama dan akhirnya ya saya bersyukur dia bisa menerima saya. Ya waktu itu nggak mudah untuk menerima saya, Pak Yongki. Dia juga sudah punya apa teman dekat ya sebagaimana ini kan. Ya tapi Markus kan sudah pulih kan, nggak mau kalah. Kita sebelum ada janur melengkung kan berhak untuk diperebutkan dan mereka tahu siapa juaranya. Wah, luar biasa. Pak, saya mau minta tips dari Bapak untuk teman-teman yang wise people di marketplace, terutama untuk mereka hari ini yang memang dalam pekerjaan menghadapi tantangan, ya kesulitan juga gitu. Pesan Bapak untuk mereka tuh apa Pak? Tentu ini yang saya berharap. Jangan kita pernah berhenti atau pengen semua itu nggak ada tantangan. Percayalah manusia itu kalau nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan, dia akan posisinya kerdil. Itu memang naluri dan kodrat manusia. Di Alkitab juga sama kok. Semua baik Tuhan maupun siapapun kita pasti akan mengalami tantangan demi tantangan. Disertai Tuhan maupun tidak disertai Tuhan semua akan mengalami tantangan. Cuman bedanya di sini kalau tantangan itu berdasarkan untuk menaikkan level kita. Nah, kecenderungan kita biasanya mundur dulu. Nah, kita berharap nggak boleh seperti itu. Tantangan apapun jangan mundur. Gitu jangan mundur. Percaya aja kalau kita bisa lewatin itu semua pasti ada faktor yang menentukan ke depan kehidupan kita. Dan itu saya alami benar. Tantangan apapun, ya sekarang ini kalau Pak Yongki dan teman-teman lihat saya dengan fisik lemah, kelumpuhan kaki, banyak nggak tantangan? Oh, saya lagi lebih banyak. Saya lebih bisa ngomong, saya nggak bisa daripada anda semua yang sempurna. Tapi hari ini saya buktikan, ada orang nyetir mobil aja kagak bisa, terus berenang kagak bisa. Pak Yongki tahu, saya sampai ke Manado waktu nyelam di snorkeling itu di Bunaken itu, sampai guide-nya tuh salah sangka karena kita waktu itu pas ada training di BCA Manado, saya juga pembicara di situ, saya ke situ. Tahu nggak tim kita semua pada situ semua, kan itu mesti bayar. Sedangkan si guide snorkeling itu sampai ngomong, karena saya menolak tuh bukan karena saya nggak bisa, saya nggak mau kotornya itu loh, masih mandi lagi, terus dia mungkin merasa iba kali si guide-nya itu. Udahlah untuk bapak ini gratis katanya. Oh ya, oh gratis benar. Oh kamu gratis ya. Saya pakai alat bajunya. Dia udah takut, dia khawatir aja. Oh bisa nggak? Waktu saya nyemplung, bapak hati-hati. Kan pakai itu dulu pelampung itu. Nggak bisa kan karena kecenderungan naik lagi. Udah lepasin pelampung itu. Si guide-nya bilang jangan. Oh nggak apa-apa udah. Lepasin itu, lepas nyelbut gitu. Wih, bisa juga dan nafasnya kuat daripada tim lainnya. Guide-nya ngomong gini, bapak ini bayar katanya. Loh gimana sih? Enggak, katanya dari semua tim ini bapak yang paling bagus kan. Karena Pak, itulah persepsi orang, dia pikir kan wah ini pasti sulit, wah ini salah sangka dia. Iya. Nah, jadi hidup itu juga begitu, percayalah bahwa apapun bagaimanapun situasionalnya, semakin sulit, semakin mengalami tantangan, percayalah bahwa itu merupakan bagian kita bisa naik level. Saya anjurkan untuk semua. Saya seperti ini jarang sekali, tidak pernah saya mengatakan saya
menyerah atau menghindari kesulitan itu. Apalagi Anda yang lebih daripada saya, mungkin jauh lebih daripada saya gitu. Oke, luar biasa Pak. Thank you. Terima kasih Pak Markus. Wise People 2 Korintus 4 ayat 8-9 Alkitab terjemahan sederhana Indonesia menyatakan demikian. Karena itu biarpun kami sering ditindas dari segala arah, tapi kami tidak pernah hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa. Ketika kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong kami, sehingga kami tidak sampai mati. Alkitab di Korintus tadi mengatakan bagaimana kita menyikapi hidup kita, bagaimana kita menyikapi tantangan hidup, kesulitan hidup, maupun masalah dalam kehidupan. Saudara harus tahu, tantangan hidup tidak harus menghancurkan Anda. Mari bangkit dan jadikan hal itu menjadi proses pembelajaran yang membuat Anda lebih kuat, membuat Anda lebih baik lagi, dan membuat Anda lebih matang lagi. Ya, sukses itu kalau bagi saya pribadi bukan masalah kita memiliki apa, kita punya apa. Waktu itu mobilnya mobil yang buruk lagi, mobil yang sudah mobil kondisi tua lah gitu ya. Kapan-kapan bisa mogok di tengah jalan gitu. Apa yang mereka bisa bandingkan dari hidup saya? Mereka mungkin lebih sempurna dari saya. Dapatkan renungan harian dari saya khusus untuk Anda di marketplace yang akan menguatkan Anda. Hubungi kami di nomor telepon kami untuk mendapatkannya atau klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Pak Markus, nah kita akan mau ngobrol sedikit agak spesifik nih. Ya, Pak Markus itu kan sebelumnya kan memiliki karir yang cukup baik, tadi kita ngobrolin gitu kan, kerja di perusahaan besar gitu, istilahnya korporasi besar gitu. Dan kemudian tahu-tahu Bapak berhenti nih, ya keluar bergabung sama teman gitu ya untuk menjadi motivator. Nah, motivasi apa yang mendasari Pak Markus untuk bisa istilahnya udah deh, aku tinggalin yang ini, sekarang mulai yang ini gitu kan ya. Kemudian kan tentunya kan motivasi itu juga melibatkan juga kan, oh nanti gimana, di sini kan gajinya tetap nih. Kalau motivator kan tergantung panggilan. Ya saya sih waktu itu sempat berpikir, kan saya masih punya anak-anak 3. Ya mereka masih sekolah, mereka masih butuh biaya, dan istri saya kebetulan juga bukan orang bekerja, jadi dia ibu rumah tangga. Jadi praktis bergantung sepenuhnya dari saya. Ya itu kan memang dari awal saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa begini-begini toh bisa menjadi tulang punggung di keluarga yang benar gitu. Nah tapi sempat waktu itu terus akhirnya diminta ini, dan saya pikir aduh gimana ya, sampai akhirnya ya teman saya atau rekan saya ini mengatakan, Pak Markus sadar nggak bahwa kehidupan Pak Markus, karena dia udah sering dengar nih cara, banyak orang mereka terberkati. Itu sekitar 40 berapa ya, 40. Oh waktu itu masih 40-an ya 49 gitu ya, 48 49 gitu ya. Sudah mengatakan gimana Pak Markus nggak mau coba gitu. Kalau nunggu pensiun wah terlalu lama kata teman saya. Saya katakan ya deh, saya berdoa dulu. Akhirnya dengan saya juga dikasih tahu oleh teman-teman saya yang lain, percayalah Tuhan akan sanggup menyanggupkan diri untuk memelihara hidupmu. Ya akhirnya saya berdoa, ya Tuhan ingatkan cuma satu, saya cuma diingatkan ya hidup ini gak lama lagi. Kalau memang ini jawaban yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, ya udah saya juga bersedia. Dan akhirnya saya ngobrol sama istri, dan ini peranan istri cukup bagus ya. Sekalipun istri waktu itu juga tidak bekerja, dan dia mengatakan ya oke, kalau memang ini memang Tuhan mau dari hidup kita ya kenapa enggak gitu. Udah siap semua ya oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi Bapak melangkah itu saya ingat sekali, saya dapat fasilitas mobil di perusahaan saya. Di perusahaan ini kebetulan waktu itu mobilnya mobil yang buruk lagi, mobil yang sudah mobil kondisi tua lah gitu ya. Kapan-kapan bisa mogok di tengah jalan gitu. Terus waktu saya lihat mobil itu udah kondisinya nggak ini ya, itu ujian pertama saya waktu diganti itu semua.
Aduh gimana ini, pertama udah kayak gini kan. Tapi kata istri saya, udahlah tenang aja. Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah. Terus akhirnya ya sudah saya jalanin, dan tanpa tuntutan macam-macam, tanpa membandingkan ya. Kalau Iya, kita iya. sudah melakukan itu, jangan sekali-kali membandingkan lagi. Dan betul berjalan ke sini semua diganti, akhirnya mobil diganti semua, dan akhirnya waktu membuktikan, dan betul Tuhan itu tidak pernah Meninggalkan kita, meninggalkan gitu. atau tidak pernah mencukupkan apa Iya, yang iya. menjadi kebutuhan kami, dan sampai akhirnya anak-anak kami semua bisa sekolah dan berhasil semua, bahkan bisa bekerja semua, termasuk yang jadi pramugari SG itu dari sekian ribu orang yang akhirnya cuma diterima 3 orang, termasuk anak saya. Itu bukan kekuatan saya, Iya, bukan kekuatan kami menyadari itu karena Tuhan. betul, Pak. Jadi betul-betul kami melakukan itu, dan Tuhan buktikan itu semua sampai detik ini. Dan satu statement yang saya sering katakan kepada orang lain, kepada siapapun kita juga selama kehidupan ini. Hidup ini indah jika kita bisa memperindah hidup orang lain. Oke. Dan itu yang membuat saya akhirnya, siapa tahu dengan pengalaman masa lalu saya, dengan membaca buku kehidupan saya, orang tersebut berubah. Dan banyak, Pak Yongki. Luar biasa. Hari ini banyak biasa. sekali mereka-mereka yang kalau yang bicara adalah motivator terkenal, mereka bisa garuk kepala, kamu punya segalanya. Tapi kalau mereka mengaca dari saya, Melihat Bapak. Ya. apa yang mereka juga nggak miliki, apa yang mereka bisa bandingkan dari hidup saya. Iya. Mereka mungkin lebih sempurna dari saya, dan mereka di situ tercelik. Oh iya ya, gitu. Dan banyak sekali ya level-level tertentu bawah itu mereka banyak butuh orang yang lebih susah dari hidupnya dia. Berapa banyak sih orang yang Bapak sudah menginspirasi mereka? Apakah itu hitungan ratusan atau ribuan, Pak? Ribuan. Luar biasa. Sekali saya ya kalau di dalam training ini ke BCA aja itu seluruh Indonesia. Level BCA loh bayangin. Ya. Itu kalau dikasih program kami itu sudah hampir 10-11 tahun ini saya ngisi itu. Rutin itu kita stop ini karena pandemi. Kalau enggak itu masih terus ada jadwal itu. Sekali ngisi luar kota tuh eselon BCA tuh semuanya. Itu baru eselon, belum marketplace yang KBC yang RTS itu yang saya jalan. Ya. Terus sekali ngisi satu event itu bisa ada kena kejadian 500 orang. Minimal itu 200 orang. Keliling semua kota, dan mereka, saya bersyukur justru dari 7 sesi yang diberikan itu, sesi saya yang kebetulan mereka betul-betul banyak sekali menginspirasi. Banyak orang belajar, banyak orang berubah. Bapak punya visi nggak sih, Pak? Berapa banyak saya mau inspirasi? Sepengennya saya sih seantero dunia. Jadi maksudnya it's not only Indonesia, tapi kalau bisa global. Saya gitu pernah ya. ke Malaysia juga pernah ngisi itu. Pengennya sih seluruh dunia. Luar biasa, Pak. Saya doain Bapak supaya itu semua kejadian gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, kalau berarti begini kan mungkin dari kita semua melihat loh, Pak Markus ini sebenarnya sudah termasuk orang sukses dalam hidupnya. Nah, Pak Markus pribadi itu mendefinisikan sukses itu apa sih, Pak? Ya, sukses itu kalau bagi saya pribadi bukan masalah kita memiliki apa, kita punya apa, tapi kita bisa memberikan apa. Itu definisi sukses yang pertama. Yang kedua, sukses itu jangan diukur dari seluruhnya tuh masalah harta, kekayaan kita semua. Tapi sukses itu adalah hidup yang punya dampak, hidup yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi itu, sukses itu adalah seberapa besar kita bisa berdampak bagi orang. Sebelum kita tutup podcast kita nih, Pak, terakhir lagi saya ingin tanya lagi, dan saya mau Bapak menyampaikan pesan secara khusus pada teman-teman wise people di marketplace gitu kan. Tadi, bagaimana kita menyikapi hidup ini, terutama juga menyikapi tantangan-tantangan yang ada. Mungkin Pak Markus bisa sekali lagi merangkumkan dengan singkat gitu mengenai tips kepada mereka ini. Ya, hidup ini di dalam situasi apapun juga, pertama yang harus kita sikapi adalah rasa syukur. Rasa syukur membuat sesulit apapun kita masih punya tempat untuk bisa melihat sisi yang baik. Jadi pertama itu. Lalu yang kedua, jangan pernah
menyerah di dalam kehidupan ini, seberapapun sulitnya. Ya, dan saya berharap ini pertemuan ini juga teman-teman melihat saya ya sudah menyaksikan langsung. Kalau saya dengan latar belakang kayak gitu, ya kemudian fisik seperti ini, saya yakin teman-teman lebih daripada saya yang mendengarkan atau yang menyaksikan ini semua, pasti engkau punya lebih daripada saya. Nah, jadikan ini menjadi sarana untuk mengingatkan kita bahwa Anda bisa lebih daripada saya. Itu aja yang bisa saya. Jadi memang poinnya kan Bapak sampaikan tadi yang terakhir itu, bahwa keterbatasan itu jangan membatasi kita gitu ya, Pak ya. Malah keterbatasan itu sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang benar, cara pandang yang benar, itu akan memicu kita untuk lebih berbuat lebih banyak lagi untuk itu ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa pentingnya menyadari akan tujuan hidup dan keberadaan Tuhan dalam hidup kita? Pentingnya menyadari tujuan hidup itu karena bahwa kita itu semua manusia ini cuma satu. Kita semua tuh hidup itu hanya jalan maju. Kita nggak bisa mundur. Ya, kalau Anda melihat pantai di pasir, Anda jalan maju, meninggalkan bekas itu masih bisa Anda hapus. Anda mundur lagi, hapus. Tapi kalau hidup itu tidak begitu. Anda akan meninggalkan jejak. Jejak itu tidak bisa Anda hapus. Ya, jadi tapak di pasir itu tetap akan ada terus. Nah, pentingnya tujuan hidup itu jangan sampai kita meninggalkan jejak yang salah. Ya, makanya nanti kalau diikutin oleh keturunan kita jadi salah. Dan itu nggak bisa direvisi masalahnya. Kita harus tahu tujuan benar itu untuk itu. Percaya aja bahwa suatu hari Anda nggak akan bisa membalikkan lagi semua situasi yang kalau Anda salah betul-betul fatal dan nggak bisa kembali lagi. Jadi ini kan Bapak yang alami sendiri kan Pak? Iya. Jadi waktu Bapak dipulihkan oleh Tuhan itu, dulunya kan nggak ngerti tujuannya mau ngapain nih Pak. Tapi waktu mengalami pemulihan, Pak Markus kan jadi clear tujuan hidupnya ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan hidup, apa yang Pak Markus jelaskan, seperti yang di Alkitab katakan Pak, kumpulkanlah harta di surga, bukan harta di dunia. Oke Pak Markus, terima kasih sekali Pak untuk obrolan kita hari ini. Saya yakin teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga akan terinspirasi, diberkati gitu. Dan memang yuk jangan pernah menyerah dalam hidup ya kan gitu kan Pak. Terus berjuang gitu, melakukan yang terbaik. Dan yang terpenting jadikan hidup ini bermanfaat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang gitu ya Pak ya. Thank you so much Pak. Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Sikap kita akan menentukan hasil yang akan kita terima. Apakah Anda melihat tantangan sebagai masalah atau sebuah kesempatan untuk bertumbuh? Wise people, firman Tuhan menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Bahkan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi Anda. Hal ini dinyatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi, mari sikapi setiap masalah yang Anda hadapi dengan benar. Syukurilah dan jadikanlah hal tersebut sebagai sebuah proses pembelajaran di mana Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.